teriaknya Istana Ciledug, STM Pagi Ceria, Yupak. Nah, waktu itu dioperasi sampai jalan, gua tuh dirawat sebulan Ya, lebih. Kan tempurung gua pecah. Ya Allah. Sini pecah nih, jahit 22 jahitan. Itu ada, kalau nggak salah pakai ada bom molotov juga tuh. Waktu itu sih gue di situ sempet tiduran bro. Iya. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita temen nongkrong. yang kemarin request Bang Yupaknya dong, Dewa Kembar nih. Iya, elah. Sorry nih cuma bisa ngadirin dua doang ya, tapi ini mewakilkan sih. Mewakilkan. Kebetulan kita kontak-kontak kan udah 3 hari. 3 hari dan responnya cepet nih. Yoi, Lu kontak sama siapa? sama Bang Andri. Wih. Sama Bang Andri. Sebelumnya makasih nih Bang Andri, Bang Ari udah mau cerita di channel Miterisa dan udah mau sempet ngeluangin waktunya ini. Dan ternyata kembar, Cing. Gue bingung awalnya di mana nih. Ternyata ini Bang Ari. Bang Jadi Ari. Bang Andri. Posisi sekolah di mana sih Bang Yupak tuh? Kan kita nanya-nanya lebih dalamnya karena Ya, perdana Abang Yupak. perdana di Yupak nih Bang. Kalau sekolah itu di Ciledug. Jadi kita itu STM satu-satunya di Ciledug. Iya, di Ciledug di Jalan Raden Patah. Sekarang sih sekolahnya udah tutup, Bob. Udah tutup, udah menjelang tutup. Jadi kalau dulu tuh kalau pas mau jalan ya, kita bahasanya jalan ya. Iya, kalau mau tawuran itu jalan. Kita tuh teriaknya Istana Ciledug, STM Pagi Ceria, Yupak. Iya, jadi Istana Ciledug karena memang STM satu-satunya. Jadi memang ya kalau dibilang nggak ada lawan sih kita sombong ya. Maksudnya memang nggak inilah. Sekolah-sekolah lain di Ciledug itu nggak gerah lah ibaratnya. Paham kan lu? Paham. Ya. Aliansinya siapa aja Bang aliansinya? Kalau Zaman Abang? aliansi di Tangerang itu ada Pacikokol, Oh, Mbak Jigoko. PCKL. Kalau di DKI-nya Jakarta Barat, Unjer 5. Unjur 5. Unjar 5. Kalau rival sendiri nih, Bang. Rival Buyutnya Iya. nih. Di tahun Abang. Rival bubuyutan nih. Bebuyutan ya. Kalau bebuyutan sih dibilang bebuyutan banget sih kita nggak apa ya, nggak yang ketemu ribut ya. Karena zamannya waktu gua kelas 1 seringan sih ketemu Kampung Jawa. Kampung Jawa 7 ya kalau nggak salah, yang basis 69-nya. Karena kan Yupak ini memang adanya di Ciledug nih. Iya. Jadi kalau ribut nih jalan itu nyariin musuh. Karena memang nggak ada yang lewat juga kan. Iya. Paling veteran itu sesekali lah lewat gitu. Nggak ini, jadi kita jalan biasanya ke arah Blok M 69 sama ke 72 ya, Jakbar ya. Metro 72. Oh, karena emang dari Ciledugnya itu ada basis si Camp Javanya itu, Cing. Iya. Jadi kayak gitu. Berarti yang sebasisnya aja yang di Ciledug ya, daerah Ciledug ya. Itu awal-awal sih waktu kelas 1 kita masih sering nyampe batas pasti ketemu sama Kampung Jawa tuh. Dulu jadwalnya sih Kamis sama Sabtu sih, Bob. Kamis Sabtu. Karena Sabtu dulu belum libur ya. Belum libur sekolah. Jadi Kamis sama Sabtu udah hari-hari deg-degan lah ya. Tegang nih hari perang, Cing. Hari Iya, kalau iya. udah hari Rabu nih, aduh besok Kamis lagi gitu kan ya. jalan nih. Tapi ada sebuah ciri khas nggak sih Bang di Yupak itu? Entah itu bendera. Kalau ciri khas zamanan kita waktu itu berarti, zamanan kita sih nggak ada bendera sih. Jadi orang lihat tuh ini Yupak banget nih. Paling kita Batiknya. batik, karena kita pakai batik. Hari Kamis itu batiknya warna biru. Jadi batiknya bukan batik sih, kayak kotak-kotak gitu. Meja kotak-kotak. meja biru. kotak-kotak. Paginya biru, siangnya merah. Itu pasti jadi lewat nih ya kan, metro mau jalan nih kemana, iya dong. Itu pasti udah tahu anak Yupak. Gitu loh. Jadi nggak ada bendera. Berarti soal naik metro Bang ya? Kalau basis sih nggak basis, maksudnya sekolah itu naik angkot ya. Iya. Ya, enggak. Kalau jalan baru, kalau mau ngejalanin baru naik metro. Kalau jalannya ke DKI, Kalau sekolah naik angkot. angkot. Basisnya sendiri abang berdua apa, Bang? Kalau basis sih kita Pondok Kacang, Bro. Pondok Kacang. Jadi kita kan C11 ya. Karena waktu itu kan ada angkot B02 itu Cikokol. C02 itu Ciledug Jombang. Nah, gue ikutnya sih sebenarnya Ciledug Jombang nih. Cuman karena basis itu ngikut ya Pondok Kacang gitu. Jadi C11. C11. Pondok Kacang. Bukan kacang-kacangan tapi cuy, Iya. cuy.
Abang kan direkomendasikan di komen-komen kan adalah di jalur lah, Ya. nyentrik lah. Ada sebutannya, Cing. Apa tuh? Kembar destroyer. Jih, gila. Kembar penghancur dong Gila. itu. Awalnya kenapa sih bisa masuk ke pertempuran itu dunia jalur tuh? Jadi awalnya nih penataran ya kelas 1. Penataran kelas 1. Ya, di UPAK itu penataran itu bukannya dari MOS. Enggak, dia pas pertama kali pakai putih abu-abu. Jalan nih, ceritanya nih gue nih jalan nih. Memang jadi awalnya sih gini, gue nggak mau pengen terjun tawuran lah di STM gitu kan. Dari awal udah nggak mau tawuran Nggak kan? mau gitu kan, udah nggak ada pengen. Cuman karena kebawa arus ya, maksudnya kan kita ngikut arus aja, kalau mau kita lawan kan nggak bisa kan. Iya. Kita ngikutin arus aja. Ada, jadi abang kelas gue nih di SMP tuh, di ini kan. Nah di STM ketemu lagi nih sama dia. Lu jangan di SMP doang dong, gini ya kan, ya lah, ini ikut jalan nih ya kan. STM loh, kan bilang ikut jalan lah. Akhirnya kan karena di ini kayak gitu ya udah akhirnya gue ikut. Pertama kali putih abu-abu tuh. Gue inget nih ya, bentrok itu di BNI di Petukangan. Ya, bentrok di situ. Itu bentrok boleh sebenarnya bentrok sama siapa nih? Iya. Bebas sih. Bebas ya. Terlalu, Bang. Sama Poer. Oh, Poer. Ya, Poer 1 apa gitu, sebenarnya Poer. Bentrok nih ya kan. Pas jalan tuh bentrok. Jebol nih dia jebol. Emang gua kan namanya baru kelas 1 ya, enggak tahu nih gua harus pengen ngapain ya kan, pengen ngapain masih bingung gitu kan. BR juga. Ini pegang BR nih anak kelas 1, biasa dia kan kakak kelas dia tuh, abang kelas tuh pegang BR. Gitu juga. Mau ngapain pegang BR, bingung nih ya kan. Awal-awalan nih, emang bener nggak tahu gitu kan kalau tawuran STM tuh kayak gimana gitu. Akhirnya bentrok, gol dia. Nah, cabut lagi tuh jalan nih, metro gua jalan lagi set itu. Jadi pas BM-an apa naik metro itu nggak jalan, habis turun itu bentrok sebentar, masih nunggu jalan udah baru bentrok lagi di Bayoran, Pelangi namanya, jalan Pelangi situ, Pelangi bentrok lagi sama Kampung Jawa bentrok akhirnya bingung nih mau ngapain nih, gue bingung. Nah, abang-abang kelas gue pada bentrok, jebol di situ. Nah, ternyata pas jebol itu nih yang tadi bentrok pertama di BNI itu dia nyusulin. Waduh, Bang, dia nyusulin nih yang anak ya? Poer itu. Nyusulin, ngepres dia. Ada yang bilang gabungan tuh ya kan Jawa sama Jawa gitu, padahal itu beda. Yang belakang itu Poer, di sini Jawa. Nah, itu Yupak di tengah-tengah, dipres posisinya. Digunting dong ya. Iya, dipres. Posisinya dipres. Ribut emang udah nggak kejabanan lah ya kan, udah nggak kejabanan, ribut bentrok. Nah, jebol kocar kacir dah ya kan, cabut ada yang pegang apa yang ini. Nah, itu yang gue inget, gue dipestain di situ, emang dipestain nggak pakai inilah, nggak pakai BR dipestain. Gue masuk, akhirnya ada kayak toko gitu, gue masuk ke dalam, itu orangnya baik, mau gue udah masuk ke dalam gitu kan. Gue udah Ditolongin ya nih, karena emang satu ya hari pertama nih ya kan, duduk kayak gini gue panik nih, gue mau kemana, udah pestain jalan, gue udah pincang ya, udah pestain, masuk ke dalam, gue ngumpet di kamar mandi sampai itu sepi, baru gue keluar. Ada yang bilang kalau mau balik arah Celuduk kemana, gue nanya kan, oh lu nih ikutin jalan ini aja, nanti lu naik metro 9 arah sana atau naik angkot yang arah Celuduk. Iya. Nah pas balik keluar dari situ tuh pas udah sepi nih ya kan, udah dibubarin juga sama warga. Itu gue masuk ke gang, ketemu ya di situ ada teman-teman gue juga, emang lagi pada di situ kan nungguin suasana adem lah ya kan, baru pada cabut nih. Pas itu ada abang kelas gue, sweater gue langsung dibukain, jaket gue dibukain, lu kenapa mana? Takutnya pakai BR ya kan, pakai BR nih, apa gua kenapa ya kan, takut kena bacok atau apa. Kadang enggak, emang di pestainnya cuman balok-balok doang, batu, nggak ini. Nggak ada senjata tajam ya? Sajam nggak ada ya? Kayaknya sih itu sama Poernya, bukan sama Jawanya, kayaknya sama Poernya. Pas dari situ ya akhirnya, ya udahlah, terjun lah di situ. Nah jadinya kan tadi terjun lah di situ ya, udah ya jadi jalan. Nah baru. Iya, jadi awal-awal gini ya, Bob. Iya. Berarti Jadi Bang Ari nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Jadi awal-awalnya gue ikut ke jalur nih, ikut jalan itu karena dia kena nih, Ci. Adik gue ini kena nih. Iya. Hari pertama ya kan, hari pertama sekolah pakai putih abu-abu kena. Gue juga nggak tahu dia jalan gitu kan. Gue udah balik, sekolah udah balik, dia kena, dapat kabar di rumah. Kena kan yang nganterin abang kelas tuh.
yang satu abang kelas, yang motor ditigain balik. Lu kenapa? Gue bilang kan kena nih. Ya akhirnya kan ya namanya kita saudara ya. Iya. Saudara gue kena nih, adik gue kena. Ya ada kompor juga lah di situ lah. Udahlah, ikut lah lu. Adik lu udah kena. Besok ya kan balikin lah. Kalau mau balikin gitu kan. Cuma kan di situ kita masih kelas 1, Cing. Jadi kalau masih kelas 1 itu ya di STM ya. Iya. Ya senioritas itu pasti ada. Masih ada ya? Iya. Jadi kita nggak terlalu ayo nih balikin, enggak lah, karena kita kan belum dominan lah ya, belum megang banget lah gitu. Masih pion lah ya. Iya, masih pion. Ikut aja Cing. Tapi dari situ pas begitu abang kena kompor itu Bang Ari, itu besok langsung balikin akhirnya? Ya ikut jalan aja sih. Kalau dibalikin nyariin yang ngenain siapa ya enggak. Oh enggak. Cuma ikut jalan, jadi di Kamis sama Sabtu itu aktif tuh gua. Kelas 1 udah mulai aktif. Waktu itu kelas 3 boleh disebut gak sih? Boleh. Boleh Bang? Boleh ya. Kelas 3-nya itu ada Ompong sama Panjul yang bawa jalan tuh. Ompong. Kalau nggak salah sekarang Ompong udah alhamdulillah udah sukses juga dia. Jadi dulu ceritanya kalau si Ompong itu memang lebih ke natarnya sih ke jalan ya. Jalanan. Karena penataran itu beda-beda sih. Ada yang juga disebutnya sikap solidaritas tuh kelas 1. Permen karet satu dia proper. Wah, Ada di Upak Bang? Ada. Dari gila. dulu. Terus minuman, entah itu ya teh jus lah atau apalah minuman, atau waktu itu sih pakainya Intisari sih. Pakainya Intisari selatan. Iya. Jadi dikumur-kumur. Dikumur-kumur dioperin. Allah. Yang paling kagak enak sih yang terakhir. Iyalah. Bagian terakhir itu. Yang terakhir. Lu bagian terakhir Bang? Iya. Udah kayaknya udah kayak teh tubruk tuh isinya. Terus ada alumni juga nih, alumni yang memang punya nama juga ya. Datang tuh ngomelin sih yang natar nih. Lu kalau natar jangan begini gitu kan. Jangan disuruh minum, jangan disuruh mabuk, ajak jalan. Ya udah tuh kelas 1 ya sambil berjalan aja, karena kita belum terlalu ini ya kalau kelas 1. Jadi keseringan sih ketemu sama pusat paling ya. Pusat ketemu sama Jawa ketemu, pokoknya kalau 69 itu ketemunya Jawa, pusat sama BK sih kadang. BK Budak Kandung. BK Bina Kusuma. Oh, Bina Kusuma, sorry. BK 71 ya kalau nggak salah. Tapi kalau untuk penataran abang kan kembar nih, ada yang dibedain gak nih? Oh ini kembar nih, bisain. Lu lebih diapain gitu? Enggak sih, kalau situ enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena belum banyak yang tahu juga, nggak merhatiin kan. Teman-teman tuh belum merhatiin kalau gua kembar gitu. Oh. Iya, jadi taunya itu ya paling yang teman-teman dari SMP ikutan bareng ke STM doang. Jadi abang-abang kelas belum terlalu tahu. Soalnya mukanya juga kan mirip Cing. Mirip banget soalnya ya mukanya. Iya. Jadi Apa kan di STM beda? Iya. Sama. Oh, Lu masih kurus, Cing. Iya, kurus. Masih kurus. Masih ya dengkul juga masih enak lah. Paham lah ya. Gila sih, ini baru awal-awal cerita ya. Jadi yang membuat seperti itu emang jalur Cing. Iya, kebanyakan karena dendam ya Bang ya. Iya. Kebentuk lah. Di sebuah Yupak tuh, di sebuah STM Yupak tuh, nama tuh penting gak sih? Sebuah nama. Menurut gue sih di setiap sekolah, apalagi STM ya, penting sih, penting. Pada saat itu penting. Karena ketika kita ada, ya disegenin lah ya. Takutnya kalau ngomong dihormatin kita kayak bendera juga gitu. Dihormatin gitu. Iya, jadi penting karena ketika kita udah dapat kedudukan itu ya memang kita lebih dominan lah, lebih megang lah gitu kan. Enggak, karena kan di situ slogannya bangkit melawan atau tunduk ditindas gitu. Anjing, keren. Bangkit melawan Jadi atau bangkit semakin lu diem ya semakin ditindas gitu kan. Jadi nunjukinnya di jalur paling. Ketika kita ada ketemu di jalur bentrok, ya apalagi menang gitu kan, ya itu dijempolin tuh sama abang kelas. Gitu sih Bob. Emang udah harus terjun gitu loh Cing. Dan nama muncul sendiri ya Bang ya. Iya. Muncul sendiri. Diakui bukan mengakui. Diakui bukan mengakui. Yoi. Karena waktu itu juga ada alumni yang bilang dia cerita gue sih nggak nyari nama gitu kan. Gue nggak nyari nama, tapi jangan sampai lu yang nyari nama cuma malah jadi dicengin gitu, dicemooh gitu kan. Jadi ya nama yang nyari lu gitu. Jadi tunjukin aja keren tuh. Tunjukin aja dulu, berbuat aja dulu gitu. Gimana maksudnya ya Bang ya? Jadi kalau bisa nih ya, senior tuh gue ingat tuh udah alumni. Kalau bisa jangan lu yang nyari nama yang nyari lu. Nah, gue bingung nih ya kan. Gimana itu maksudnya? Gimana ya, kan? Jangan lu yang nyari nama yang nyari lu. Gue pikirin ya, ternyata ya gimana ya, berjalannya nih. Oh no dia
Jadi dia malah tahu sendiri gitu kalau misalkan ini si kembar gini tahu sendiri gitu. Padahal gua kan kalau ribut nggak pernah jual nama kembar nih enggak gitu enggak. Akhirnya jalannya waktu ya pada tahu sendiri. Terus si kembar Yupak gitu. Paling sih Yupak sih ya, kita teriaknya Yupak ya. Yupak kalau nggak empat Ciledug. Karena kan kita iya 4 nih gitu kan gitu. Tahu Yupak nih gitu. Nggak jual nama pribadi enggak. Karena ya ngapain juga gitu, Bob, menurut gua malah dicariin jadinya lu. Gampang diciriin. Iya. Diciri ya. Ya mungkin yang lain ada yang pakai kayak gitu, cuma kalau gua sih enggak sih. Keuntungan deh bang, ada nggak sih keuntungan punya kembaran di STM? Keuntungan dan kerugiannya nih? Untungnya gua ngerasa nggak sendiri. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih gua ngerasa nggak sendiri. Malah justru kalau misalkan dia namanya kadang gua masuk, kadang dia enggak nih ya. Itu gua ngerasa kayak pincang gimana sih? Kurang. Kalau gua berdua nih gua ngerasa lengkap. Kuat nih. Iya. Pede lah. Iya. Kalau berdua pede. Kalau misalkan sendiri ya ngerasa enggak ini aja kayaknya. Ya ada kanan ada kiri lah. Iya. Ada yang kurang kalau nggak ada satu gitu ya. Iya. Sampai ada istilah kadang kalau gua berdua nih, ya sejak kapan sih lu maju gua mundur gitu lah. Anjing. Gua kalau kadang dia yang gitu. bilang gitu ke gua, kadang gua yang bilang gitu ke dia. Iya. Waktu tadi tuh keuntungannya, kalau kerugiannya bang pasti dimirip-miripin, yakin gua. Ya kalau kerugiannya pertama dimirip-miripin. Kedua, kalau salah nih, ada yang salah satu dari gua. Misalkan gua yang salah, bisa juga dia yang disalahin. Atau kebalikannya. Gitu aja sih. Gak enak. Lu yang ngelakuin cing, padahal gua gitu. Gua nggak kembar sama lu anjing. Iya kan bisa. Nggak mau juga gua kembar sama lu sialan. Gua juga nggak mau. Kayak di jalur gitu bang, misalkan Bang Ari yang ngelakuin, Bang Andri yang dicari atau gimana, ada nggak? Sempet sih ya, pernah. Maksudnya nggak dicari, kalau waktu itu nggak dicari posisinya di jalur nih. Ada dua ya? Yang bilang ada dua ya? Ya ada dua. Itu waktu di sekolah. Oh iya? Kita lagi yang waktu itu dia ngenain. Nah, gua main di tempat yang orang dikenain sama dia. Tuh. Itu gua udah di ini sih ya, udah dibuletin lah, udah dibilang itu. Nah, salah satu di situ ada yang kenal. Ini bukan dia mah adiknya, bukan abangnya. Nah, akhirnya di situ gua lolos. Padahal waktu itu kalau emang gua mau disayurin di pestain ya gua pasrah. Ya kan, situ mau gimana ya. Udah akhirnya akhirnya gua lolos, alhamdulillah gua cabut. Ya kalau kejadiannya tuh nih, gua lanjutin ya. Kalau kejadiannya tuh, jadi posisinya tuh maghrib Bob. Iya. Maghrib kalau nggak salah tuh gua cuma berenam. Gue cuma berenam ketemu sama salah satu sekolah tuh, itu masih kelas 1 kalau nggak salah ya. Kelas 2 tapi baru naik ya. Nah ketemu sama salah satu sekolah, dia tuh rame Bob. Iya, gue turun dari mobil kan, dari truk waktu itu, dia langsung buyar tuh. Cuma ada beberapa orang doang yang nggak cabut. Nah itu yang gue kenain tuh. Waktu itu pas di mobil tuh temen gue bilang, lu mau pakai gesper, waktu itu gesper, tapi yang kepalanya dulu kan lagi model tuh. Oh iya. Couple lagi. Kepalanya gear, dia model distro tuh yang ada yang tapal kuda, yang kayak gitu. Tengkorak. Iya, gambar tengkorak bener. Nah itu gue ngambil yang tapal kudanya tuh. Yang tapal kudanya udah gue pakai ini aja. Akhirnya ya di situ kena, katanya sih di sini beberapa jahitan ya. Yang kena itu, nah itu yang tadi dia bilang. Jadi ceweknya dia nih ada di daerah kampus itu. Makanya dia kesalahan di situ. Pas mau ngenain itu gue tahu, jadi gue tahu nih gue bakalan main di situ. Ya kan gue tahu, makanya gue nggak kelihatan banget dia yang ini. Pas nyampe situ ya, bukan dia, ini adenya, yang ini abangnya. Aman ya, aman. Seru juga ya. Masuk ke tragedi cing. Emang bener nih, kena kegiling truk tapi nggak kenapa-napa. Jadi waktu itu gini ceritanya, pengen BM-an Iya. sekolah, berhentiin truk balik, truk balik. Nah ini abang gua sama teman-teman udah pada di atas nih, udah di truk, gua masih di bawah, masih di jalan. Emang itu sambil jalan ya, posisi macet-macet dikit nih, truk itu mau jalan, nggak sengaja kaki gua ke ini truk gitu kan, kelindes. Pas di atas, yang di atas nih teman-teman, lu kenapa? Panik, lu kenapa? Enggak apa-apa. Terus sepatu golong tuh robek gitu. Sepatu sampai robek. Sepatu robek. Ya kan kalau ini kan ya patah-patah lah kalau yang ini. Iya sih. Tapi yang di atas abang kan di atas tuh dari truk, enggak ngerasain nggak julukan gitu.
Enggak sih kalau ngerasain gantung, cuma pas teman-teman nanya, no Kundring kenapa no? Iya gue sih, iya orang nggak kenapa-napa gitu kan. Gue bilang nggak kenapa-napa. Ya biasa aja gitu Bob. Nggak kenapa, kecuali dia udah sengklek gini gitu kan, buru-buru lah kita. Aduh. Berarti lu bisa nyimpulkan lah ya. Dia mah destroyer Isli. Masuk bang, tragedi besar yang terjadi antara lu berdua bang. Katanya kan lu sempat kena berdua nih. Dan kenanya bareng. Tragedinya gimana tuh? Itu tragedinya sih waktu itu malam ya. Malam kita juga diajak sih Bob. Diajak sama temen-temen yang deket arah-arah Cengkareng sana. Diajak, nah pas itu kejadian sih nggak lama sih, jadi nggak lama. Cuma emang sebelumnya tuh kita udah sering bentrok sama dia, udah sering bentrok. Cuma gua nggak tahu dia sekolah mana gitu ya. Nah di situ jadi ribut 2 jalur nih Bob. 2 jalur. Nah, Kundring di kiri, gua di kanan nih. Cuma nggak lama ribut, udah keburu ada polisi. Kundring, bahkan gua nggak tahu kalau Kundring kena. Jadi gua masuk ke gang tuh karena ada polisi ya, bukan cabut karena ribut gitu, maksudnya karena ada polisi. Gua cabut ke gang, ternyata di dalam gang tuh anak-anak dia semua Bro. Itu sama mana bang kalau boleh tahu bang? Itu sih sama anak Cengkareng ya, ada yang bilang satu DKI juga ya. Kebanyakan anak-anak satu DKI. Karena kan ributnya kita malam nih Bob. Nggak kelihatan nih bang ya? Iya, maksudnya disebut ngalong. Ribut malam, ya kita nggak, emang dia juga nggak pada teriak itu sekolah mana gitu kan. Akhirnya di dalam di situ gue ketemu anak-anaknya dia rame, ya gue dibawa lah. Ini yang namanya cerita tuh nggak, namanya ribut kita nggak selalu menang ya Bob ya. Iya benar. Pasti ada kalahnya. Iya. Ada kalahnya di situ. Memang sombong ya kan? Iya. Memang lagi apes karena itu waktu ini kejadian teman-teman bilang Kundring udah kena. Kalau Kundring nggak kena lu di koprak ya, koprak Udah sadar deh. koprak konblok belakang sini. Nah kalau gua kan di belakang nih Bro, kena CR ya. Karena mereka udah rame banget. Dia sempat bilang, lu pet 1-1 aja mau gua, kata dia. Gua bilang, bang kalau gua pet 1-1 nih ya, gua menang lawan lu pasti bakal ngegulung gua juga. Ya ngapain gitu kan? Karena kalau menurut gua di jalur itu gua sih games aja sih sebenarnya, games. Jadi ketika lawan yang udah jatuh, kalau lu masih mau bangun ya ayo gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dia udah jatuh ya jangan Hancurin juga. Gitu. Jadi games doang. Cuman kan kalau musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, rival kita tuh malah raja tega sebenarnya menurut gua. Raja tega. Jadi ketika kita mah nggak tega gitu sama dia mah tega-tega aja gitu. Nah di situ kejadiannya waktu itu gua udah ada temen gue juga, salah satu orang dia bilang pas gue habis kena tuh habis dibagi rasanya kayak lu nyocok karung beras gitu Bob, pakai gacunya tuh. Iya kan karung beras langsung gitu kan. Wow udah pokoknya darah keluar banyak. Dan itu sih yang gue denger ya, dia udah beberapa kali ngebagi gue. Orang itu nggak cuma sekali langsung cerot gitu Bob. Jadi dia udah beberapa kali karena gue udah ramai banget lah dia. Udah rame. Ya ada teman gue satu bilang, lu nggak mati, lu kuat nih gitu kan, lu nggak bakal mati gitu. Akhirnya gue balik, ini posisi antri nih masih, gue belum tahu nih ya, karena tahu-tahu tuh pas gue udah di rumah sakit ini udah di RSUD Cengkareng. Gue arah balik itu nyetop taksi nggak ada yang mau ngebawa Bu, nggak ada yang mau nanganin, nggak ada yang mau, dikira gue habis kena begal atau apa lah, nggak ngerti. Akhirnya gue naik ojek sampai sana baru ke rumah sakit. Di rumah sakit udah ada nyokap tuh, udah ada nyokap sama abang gua. Dia bilang, adek lu mana? Nggak tahu mah di mana gitu. Lalu gimana jalan bareng masa nggak tahu? Ya nggak tahu. Pokoknya akhirnya dicari tuh nyokap, ketemu di RSUD Cengkareng. Dia malah kondisinya udah parah sih, muntah darah. Nyokap sih bilang katanya udah sekali muntah tuh lumayan gitu ya, setengah gayung. Ya Allah. Juga ya. Maya ada yang berpikir kalau Andri ini bakalan lewat. Temen juga bilang adek lu parah. Cuma kan gua nggak ketemu nih. Sampai dia dibawa ke rumah sakit di Ciledug juga, gua nggak satu ruangan kan, karena dia sempat masuk ICU juga. Kalau gua sih sebenarnya pas waktu gua dijahit tuh belakang gua, kakak gua kan nangis tuh ya.
Gue bilang udah jangan nangis, gue bilang. Akhirnya itu kakak gue bilang, makanya Ri, sekarang lu tuh ngerasain gitu kan, lu ngebagi orang enak, ngebacok orang enak, tapi lu sekarang ngerasain gimana rasanya dibacok. Iya, benar. Tuh kakak gue bilang begitu tuh, sambil nangis kan dia, sambil nangis gue bilang udah jangan dipikirin, gue bilang ini udah kejadian. Sampai gue bilang gue mau dirawat pun gue nggak mau, karena waktu itu kan ya biaya Bob ya, biaya rumah sakit lumayan lah, masih tinggi banget. Ya udah buat Andri aja gue bilang, Andri aja rawat karena memang harus dirawat kan, harus operasi juga. Ya akhirnya setelah itu sih apa ya, jadi agak kurang aja sih Bob, agak kurang, mengurangi di jalur Bang. mengurangi. Ya tetap kita sih namanya nafsu ya, masih jiwa-jiwa STM lah, tetap sih besok-besoknya masih jalan gitu kan. Pengen sempet, teman-teman sih malah yang pengen sempet balikin ya, kayak berarti ya. Bukan pengen sempet emang Balikin ya? Balikin. Pas jadi ada salah satu temen nih ya kan, dia bilang nanti kalau Kundring udah sembuh kita balikin. Tuh. Jadi gue sih sebenarnya udah inilah berdua udahlah yang udah gitu kan ya. Gue sih cuman karena memang dari temennya pengen ngebelain ya kan, pengen ngebalikin, akhirnya balikin. Jadi karena ini sama temen balikin, gue balikin motor banyak lo tuh. Tapi yang pertama kita nggak ikut malah. Enggak, karena lu kondisi masih sakit. Gue juga emang belum boleh keluar juga sama orang tua. Sorry Bang, gua potong. Pas saat Bang Ari nggak tahu itu, posisi lu gimana Bang? Sebelum diituin pala lu? Ini pas udah bentroknya aja ya? Iya. Pas bentrok, gue bilang ada sama temen gue nih, lu jangan kemana-mana bantalin gue gitu kan. Nah ternyata pas emang bentrok, emang dia rame, dia rame, gue cabut nih, ada tinggal satu orang doang nanti. Nah udah pas itu, pas mau ngepetin lah, mau ngadu ini, ternyata ada yang gunting dari samping, dipaprak gue pakai konblok. Tuh, nah udah dari situ udah gak sadar gue. Tinggal satu, gue sih denger cerita dari temen gue nih yang dia ngebawa gitu ya, dia ngebawa ke rumah sakit. Denger cerita ada mobil polisi nanya kenapa ya, akhirnya dibilang alasannya saya pulang kerja pak, kejebak tawuran gitu kan, tawuran. Yaudah ini temen kamu ini udah ini bawa ke rumah sakit. Tadi bawa ke rumah sakit, RSUD Cengkareng. Itu udah nggak tahu lah, gue sadar itu pas di rumah sakit Ciledug, udah muntah darah, udah parah lah. Pas muntah-muntahnya sih gue ingat dikit gitu pas di mobil ambulan. Pas bisa sadar itu gue sekitar 3 hari atau 4 hari lah baru sadar, baru bisa lihat orang nih siapa aja yang ada di diri gue. Koma ya? Koma Jatuhnya koma. Soalnya pala Bang ya? Pala. Wah, bisa. Akhirnya ya gue udah pasrah. Kalau emang mau dicabut ya udah pasrah gue. Tapi gue posisi setengah sadar gimana sih? Iya. Karena lemes banget Bang ya. Iya. Kekurangan darah banyak sih. Ada. Udah pasrah. Mungkin keluarga juga udah ada yang iniin lah. Ya mungkin ya seizin Allah ya kan, mungkin gue masih, lu harus sembuh, lu harus jalanin, mungkin biar lu bener gitu ya kan. Allah ngasih jalan dengan teguran gua. Betul belajar nih. Ya, ini pelajaran buat lu nih, tegur nih. Teguran kayak gini nih. Biar lu sadar. Jangan mungkin ya teman-teman bilang, keluarga bilang Badungnya lu kelewatan gitu. Jadi biar lu ditegur nih. Itu kalau menurut gue sendiri gitu ya. Gue pribadi teguran nih buat gua. Biar gua enggak kayak gini lagi dan lu nyusahin orang tua, nyusahin keluarga. Jangan dah, maksudnya udah jangan ini. Dioperasi, waktu itu dioperasi sampai jalan, gue tuh dirawat sebulan lebih. Sebulan. Itu gue tidur aja pokoknya, makan, minum, sampai boker gue di situ. Jadi udah, apa gue begini ya? Master Bang ya? Iya, apa nih? Bener-bener teguran dah. Gitu bener-bener teguran gitu ya. Akhirnya pas jalan di berapa seminggu atau 2 minggu dirawat, dokter bilang ini harus dioperasi. Kalau enggak ini bakalan jadi, kan tempurung gua pecah. Ya Allah. Sini pecah nih, namanya dipaprak ya, komplok pecah. Nah ini juga sekarang masih ya lengkok sih, jadi emang harus dioperasi lagi, cuma karena emang ya untuk biaya waktu itu ya. Jadi nggak ngoperasi lagi, udah biarin nggak usah. Gue juga nggak mau, gue nggak usah. Biarin gini aja, orang udah sehat kok. Ya itu akhirnya makan tidur kencing di situ. Pengen pas udah bisa bolehnya tuh, udah setelah operasi nih, operasi gue nggak sadar, itu dijahit 22 jahitan. Jadi dicowak nih, kalau emang
Ada yang bilang waktu itu gue pernah botak ya rambut gue. Itu kena CR ya? Padahal enggak. Mau dipotong. Pas udah itu gue sadar itu gue pengen jalan itu tuh, pengen ke kamar mandi nih, pengen kencing itu gue kayak nggak bisa nindak karena emang udah tempat tidur aja. Udah nggak ini lah. Ngambang ya? Iya, kayak ngambang, jadi kayak bocah baru belajar lagi, belajar jalan ya. Pengen ke kamar mandi itu susah. Kalau itu berasa dah, maksudnya berasa banget buat gue itu tegurannya gitu berasa. Udahlah, kalau pas udah setelah ini, udahlah. Emang udah dipikir. Kalau dipikir sekarang nih ya, pemikiran gue sekarang itu yang dulu itu nggak ada gunanya gitu, maksudnya buat apa gitu kan. Tapi ya buat gue ada pengalaman, pelajaran buat gue. Ternyata kayak gini gitu kan. Hidup tuh kalau lurus-lurus aja nggak enak maksudnya gitu. Kalau ibarat kata harus ada tikungan, jadi tahu sewaktu-waktu lu jalan, ini jalan lurus doang nih gitu ya kan. Kalau ada tikungannya kan, wah ini tikungannya kayak gini, Udah tahu ya, Bang. Pengalaman guru terbaik kan. Lalu gimana Bang Ali perasaan lu melihat kembaran lu sebulan begitu? Iya, kita namanya saudara kembar ya, Cing ya. Jadi tuh kalau gue dulu tuh kecil tuh emang kalau gua sakit dia sakit. Oh, Bisa itu nyata Bang ya? Nyata ya? Nyata. Jadi kalau gua sakit duluan nih pasti di besoknya dia. Kalau nggak dia duluan ya besoknya gua. Tapi itu waktu kecil tuh. Iya. Pas udah gede sih nggak terlalu lah. Jadi ya perasaan gua waktu itu, ya gua pikir kembaran gua bakalan lewat gitu, Cing. Gue bakal nggak punya kembaran nih gitu kan. Yang tadinya selalu punya kembaran jadi nggak punya kembaran. Wah, gue sendirian nih sekarang nih. Iya. Jadi kan yang tadi balik lagi ke tadi kan kayak ada yang nggak lengkap nih kalau gue ada dia nggak ada gitu ya. Ya gue udah berpikir gitu, kalau gue sendirian gue gimana ya. Bahkan sampai saudara-saudara gue di rumah gue bilang gue bakalan lewat gitu. Ini Andri bakalan lewat gitu. Dan gue juga bakalan kenapa-napa gitu. Entah itu cacat atau apa gitu kan. Cuma ya alhamdulillah Allah punya jalan yang berbeda buat gua gitu berdua ya. Ada juga temen yang bilang, udahlah Bang, lu tuh menangnya udah 10 kali, kalahnya 1 kali. Udahlah, kurang-kurangin gitu kan. Sampai ada teman-teman di rumah, karena memang teman-teman di rumah itu nggak berkecimpung yang namanya di jalur ya. Ngapain sih lu ngikut-ngikut kayak gituan? Ikutin yang ada di kampung kita aja lah. Nggak ada yang namanya ribut-ribut gitu kan. Sampai ada teman-teman yang bilang kayak begitu. Ya kalau dibilang tadi perasaan gue ya ngerasa kehilangan karena kayaknya bakalan lewat nih dia gitu kan. Tapi ya ternyata alhamdulillah masih diselamatin sama Allah ya, gitu aja. Alhamdulillah. Pelajaran banget sih. Pelajaran banget sih gila. Gue sih berasanya pas yang tadi kakak gue bilang, lu ngebacok orang, lu ngerasa enak, pas lu dibacok enak kok. Itu doang sih emang yang jadi pelajaran. Ini rada loncat-loncat ya, Cing, ceritanya ya. Nggak masalah, kita kan cerita temen nongkrong, random. Namanya nongkrong Bang. Bang Andi kena, dia kena. Dia bukan salut sih maksudnya. Aduh, gimana sih Cing gitu loh. Lu bisa ngerasain nggak perasaan temen lu atau saudara? Iya, lu ngeliat kawan lu sendiri aja udah pilu banget ya. Gimana kembaran dan yang biasa tidur bareng, sekolah bareng, satu janin ya kan. Tiba-tiba sebulan di rumah sakit ya kan. Ngerti banget sih gue rasanya. Alhamdulillah lah. Jangan sampai ada lagi cuy. Gue termasuk undangan juga Bob. Iya. Ya dibilang nyesel banget gitu kan. Coba gue nggak datang pada hari itu, nggak bakal kejadian nih gitu kan. Oh diundang itu di situ. Diundang Bob. Jadi ada salah satu teman yang emang masih sekolah di Ciledug juga, undang ngajak ke sana. Habis kena, habis ada yang kena juga. Habis ada yang kena, balikin. Udah. Dia pikir kita punya masa yang lumayan kan? Ya diajak lah sana. Katanya ada sebuah tragedi Bob ya, di mana Bang Kembar ini nih, Bang Kembar Destroyer. Kembar Destroyer. 3 kali berantem, 3 kali win. 3 kali perang, 3 kali menang. Kalau itu bareng-bareng aja ceritanya ya? Iya. Bareng-bareng boleh. Karena emang kejadiannya bareng-bareng. Iya. Waktu itu kejadian kalau nggak salah, kayak bukan hari Kamis, Sabtu kalau nggak salah. Sabtu. Pakai putih abu-abu. Ya. Pakai putih abu-abu. Kita jalan ke barat, Jakarta Barat. Karena kalau udah di Jakarta Barat tuh, lu nyampe Pesing aja tuh. Gue juga nggak tahu kenapa sih nyampe Pesing ya. Iya. Di Pesing atas flyover kan, itu lu sekolah mana aja udah pasti ketemu Bu. Nah waktu itu kan kita aliansi sama Bonjer ya, Iya, Bonjer 5. Karena mereka yang tahu jalur sana kan, barat. Nah kita di sana itu pertama
kali bentrok sama 12 PLO ya. 12 PLO, 11 PLO pokoknya. PLO lah ya. Iya, PLO lah. Iya, PLO. Dia pokoknya teriak dari flyover, PLO nih. PLO nih, dia turun depan ya udah kita samperin. Itu di situ ribut lumayan lama, Bob. Karena kalau di sana itu polisi kebanyakan cuma ngeliatin doang. Jadi nanti ngejarnya pas yang jebol yang mana nih? Oh, pas udah bubar baru Pas diciduk. udah bubar nih yang larinya Ya. rame-rame, nah itu dikejar sama dia. Nah itu ada kalau nggak salah pakai ada bom molotov juga tuh. Waktu itu sih gue di situ sempet tiduran bro. Iya. Tiduran di Kayak demo ya bang ya. jalanan di aspal, itu di aspal. jalan. Jadi yang entah itu yang nimpuk gini ya. Karena waktu itu kondisi belum nempel nih. Ribut belum nempel gini. Kayak ngeledek lah, ngeledek Oh, ngeledek ya, ngeledek iya, lawan lah ya. iya, iya. Ada yang push up, tidur-tidur Iya. biar gaya ya. Berbagai macam gaya lah ya. Biasa lah itu. Iya. Nah di situ lumayan lama ribut. Ya memang kalau dibilang keras banget sih enggak sih. Maksudnya tuh jadi ceritanya itu yang kebanyakan 12 PLO serem nih gitu kan. Ya memang kalau dibilang perlawanan ada gitu kan. Perlawanan ada cuma ya nggak serem-serem amat gitu ya. Iya. Ini bukan berarti gue lagi ngaduin ya Bob ya. Iya, Bukan iya. sombong nih ya. Bukan Iya. maksudnya ya. Cuma Dari- cerita aja. Tolong nih komen yang bijak. Dan nih. itu yang didengar Bang Ari tahun dulu ya, udah Iya, lama banget Lalu ya. Nah ternyata ya kita menang gitu tuh. Pada hari itu kita menang. Menang sampai malamnya ke Doya. Sore, rada sore. Iya. Udah habis maghrib dah. Udah. Bang itu sorry, itu acara ulang tahun apa gimana? Enggak, lagi jalan. Lagi jalan. Oh, kita lagi warawiri aja udah. Iya, gabungan. lagi gabungan sama Bonjer aja. Sama sih. Bonjer 5. Jadi ada inilah abang kelas ya kan. Jalan yuk ke barat gitu kan, jalan ke barat. Gue berangkat. Gabung sama Bonjer ya kan, ketemu sama Bonjer gabung. Ya udah akhirnya. Emang yang tahu jalur di sana kan dia. Iya. Cuma ikut. Ikut napas gitu sorenya tuh udah habis bentrok sama PLO nih. Habis bentrok sama PLO. Itu gua ribut yang sama PLO ya bro, ngerasa capek gimana sih karena udah lama gitu kan, bet akhirnya bol ya kan, capek sore dah tuh jalan pindah lagi, muara balik nih ceritanya, muara balik emang bentrok udah sore juga itu muara balik ceritanya, nah itu udah mau lah ya kan, udah mau pulang balik lewat depan Kedoya sekolahan ya Kedoya nah di situ tuh udah ada yang mencar tuh anak Bonjer sama anak Ipak tuh udah ada yang balik ya kan, udah sebagian balik, udah ada yang ini. Nah ada salah satu anak Bonjer yang bilang jangan lewat situ, jangan lewat di Kedoya. Ada jagoannya siapa lah gitu namanya ya kan, ada dia ya kan. Ah masa sih gitu kan, anak Ipak masa sih gitu kan, itu anak Bonjer paling tinggal 10 atau 15 orang gitu ya. Iya. Ya tinggal sekitar segitulah, balik naik truk. Ah masa sih akhirnya lewatin depan sekolahannya, bener bentrok ada dia. Mungkin dia juga lagi nongkrong pas pulang sekolah, apa mantekin gimana gua nggak tahu juga dah tuh. Polisi dia rame juga bentrok. Nah, pas bentrok gua turun dari truk ya kan, ngelarin BR. Dia depan nih ya kan, udah duluan ya kan, udah turun dari truk, gua dari BR. Bentrok dar itu sebentar dulu. Dan jebol ya, dia jebol. Udah akhirnya dalam hati ya yang dibilang anak Bonjer, katanya ada si jagoan ini ya kan, ternyata bentrok. Dia bukannya sombong sini ya, bukan. Iya. Cuma cerita aja. Cuma cerita aja. Ternyata ya pas bentrok cuma gitu doang gitu. Gitu doang. Akhirnya pas itu udah emang searah balik dia tuh, udah searah balik. Gua kan balik ke Celduk ya, pojok nih. Arah balik bentrok sama lagi. Sama gembelan sih kayaknya. Itu yang kedua nih, udah bentrok dua nih. PO sama yang Kedoya. Ya udah dua nih. Udah dua. Sama tiga Kedoya itu ribut kepecah juga sih Bob. Oh. Jadi kalau dia kan waktu itu ada pom bensin ya. Pom bensin, Kalau di pom kanan bensin. ada pom bensin, dia ngejar yang ke arah pom bensin, gua nggak tahu dia ngenain apa enggak. Gua digang tuh Bob. Gua masukin gang, rame. Gua berdua sama teman gua Ketu namanya. Gua berdua sama dia Ketu, jadi Ketu di depan, gua di belakang nih bantalin Ketu gitu kan. Cuma tuh dia rame gitu kan, rame. Gua berdua doang, kenapa gua kagak dibantai sama dia gitu kan. Gua nggak ngerti dah tuh. Akhirnya si Ketu mah makanin tuh anak-anak yang di gang. Nanti kalau nggak salah pakai klewang deh kalau nggak salah. Gua cuma pakai kopel. Gua bilang tuh bantai terus gitu kan, karena ada gua di belakangnya gitu kan. Udah ketemu udah der ada yang jatuh, bangun lagi, cabut, dibantai lagi sama Ketu der. Akhirnya ada satu orang yang nyelonin tuh, gua bayar juga lumayan gede lah. Bayar, sini lu deketan dikit kata dia kan. Ya lu aja sih deketan dikit, gua bilang kan.
deketan dikit aja gue cuma muterin kopel, ya mungkin dia ngerasa ya udah ngap juga lah kita ya, udah capek napas gitu. Akhirnya dia mundur juga, ya kayak yang tadi gue bilang gitu, ya gue sih cuma games doang gitu ya, selama lu masih mau ngelawan ya ayo gitu. Jadi kalau yang ngadu BR nih, berarti kita ngetosin itu ya, siapa yang kalah di situ ya udah gitu kan. Nah setelah itu yang ketiganya nih, tuh kita kayaknya dia anak-anak nongkrong sih. Harap pulang dong ya, harap pulang nih buat ini. Dia kayaknya aliansinya ke Doya juga ya, tinggal Doya juga. Emang dia sering nongkrong di depan sekolahnya, cuma dia kayak nggak senang jebol gitu lah, kayak nggak senang. Dia kayak udah tahu nih bakal lewat sini, dia nungguin tuh di lampu merah ya. Iya, kita mau udah di mobil. Iya. Kita mau udah di mobil. Tahu-tahu ada abang kelas gua nih si Doblay. Kok Doblay ribut sendirian tuh gitu. Ngapain gitu kan, pakai tas kalau nggak salah. Diputerin. Wah, Doblay ribut. Akhirnya kita turun lagi tuh dari mobil. Turun dari mobil, cuman yang gua anggap selon sih ternyata mereka. Yang bukan anak-anak sekolahnya itu ya. Mereka berapa kali? Ya 5-6 orangan lah. 7 lah ada. Ada lah sekitar. Tapi nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10 orang lah. Mereka tuh bener-bener nyelonin, ada yang boskop. Buset. Kayaknya pekerja jalan tuh. Ada yang boskop. Habis gali tanah gimana ya? Ada yang boskop, ada yang bawa, gua nggak tahu cangkul ada apa enggak tuh. Nah di situ ada salah satu alumni yang ributnya nempel. Gua nggak tahu tuh nempelnya dia pakai CR kan ya? Kayaknya sih di sini nih. Cuma gua nggak terlalu ngeliatin banget, namanya kita lagi ribut kan. Di sini dia ngenain, katanya sih kenapa-napa tuh anak gitu. Nah kalau gua di situ posisinya gua cuma ngejatohin sekali, udah tuh disayurin sama anak-anak, gua udah cabut. Karena gua ya udah ngejatohin, udahlah, udah ngapain cukup lagi gitu kan. Bang, ya cukup lah, ngapain ngebagi-bagi lagi gitu kan. Itu sebelum yang kena yang tadi tuh, Bob. Nah setelah ngerasain kena, jadi ya mendingan gue bantai ya sekalian kan gitu ya. Karena ya tadi gue bilang musuh mah raja tega. Iya. Kita mah kagak tega, dia udah jatuh gitu kan. Tapi dia mah kita jatuh di bantai terus sama dia. Oh dia emang udah niat untuk mungkin ini kali Cing. Makan daripada nggak dimakan ya bang. Karena ya mungkin anak-anak STM lain juga ngerasa apa ya, prinsipnya lebih baik ngenain daripada dikenain. Ya kan kalau kita lari mundur pasti dia ngenain kan. Pada gua kena, gua ngenain. Tos-tosan lah, namanya tawuran mah tos-tosan. Iya. Itu memang ada beberapa alumni juga di situ. Emang kalau nimpalin alumni yang udah tua di atas gua, capek sih kalau nimpalin ribut mereka. Jadi kalau misalkan ribut sama mereka nih, Bob, kita udah, misalkan kita jebol duluan gitu ya. Jauh lah, jarak jauh. Lari nih kan. Dia bilang balikin. Udah kick balik. Puter balik tuh badan, ngejar lagi. Capek di larinya. Balik nih, misalkan jarak ya berapa 100 meter jauh nggak sih Bob? Ya lumayan ya. 100 meter. Lari nih, balikin, puter balik. Ya udah puter balik. Akhirnya jebol, dia kan kaget kan, kita lagi lari madep belakang, tau ngebalikin dia ya kaget. Ya akhirnya menang gitu. Kalau nimpalin mereka begitu. Saklek. Sistem surprise ya Cing. Jebol nih. Wait, si Andul. Tim kaget. Itu udah diceritain ya, 3 hari 3 kali menang. Gimana tadi? Satu hari 3 kali menang. 3 kali bentrok. Gitu. Pokoknya teman-teman di situ angkatan gua pasti ingat semua tuh. Ingat semua kejadian itu. 1 hari 3 kali pertandingan, 3 kali menang. Capek sih itu sih. Olahraganya di Capek jalur sih. ya. Fisik Cing. Itu tidur bangun siang sih Mas itu. Balik aja udah langsung tidur aja udah capek. Kayak gitu udah stop please lah. Jangan sampai. Please. Iya, sampai please ya. Iya, soalnya gitu Cing, ngedem-demin gua padahal masih lulusan baru, jangan. Dem apa emang? Bang undang gua bang. Iya. 2021 anjing ngapain? Jangan bang. Dulu sih. Lu ya 2 tahun kena corona. Iya, jangan bang. Udah. Fotonya adanya pas coret-coretan ya? Iya. Polanya kagak. Heran gua juga coret-coretan. Jangan lah. Terakhir dari gua. Bang Ari 3 tahun sekolah banyak berantemnya. Yang dapat tuh apa gitu? Yang didapat apa ya? Dari Bang Andri dulu. Kalau buat gue nih ya, Iya. yang gue dapat sebenarnya sih kalau dibilang dapat sih ya nggak ada. Nggak dapat apa-apa ya berarti ya? Cuma kalau buat gue nih pengalaman pelajaran
Jadi buat di saat nanti lu udah pada berkeluarga, lu udah tahu, pengalaman jadi udah tahu. Nanti waktu ketemu orang yang ini ya pengalaman gua udah inilah gitu kan, udah intinya sih pembelajaran lah, pembelajaran gitu. Pelajaran ya. Pembelajaran. Nah buat pesen gua nih ya kan, Yeah. kalau buat yang masih sekolah atau ini janganlah. Lagi juga udah nggak zaman sekarang mah buat tawuran-tawuran kayak gitu udah nggak zaman, nyari nama tuh nggak zaman. Sekarang mau ada skill ya kan, Yeah. skill, jangan udah nggak zaman nyari nama kayak gitu. Kasihan orang tua, kasihan keluarga yang ada cuma nyusahin doang. Dengan fokus nih ya kan, lu fokus di apa nih ya kan, lu terusin, kayak berkembang maju terus udah. Skill lah, jangan inilah buat tawuran-tawuran buat yang masih sekolah nih, jangan begitu tawuran-tawuran. Kalau dari Bang Ari. Iya, sebelumnya gue ngucapin makasih nih Bob ya. Iya. Cing. Kita Udah juga di- makasih, kita Bang. juga makasih, Bang. Udah diundang nih ya di Iya. channelnya Bintariksa. Kita Ya pesan buat teman-teman yang masih sekolah, adik-adik lah yang masih sekolah, ya jangan ngelakuin tawuran pelajar lagi. Karena ya pertama udah bukan zamannya. Kedua, ya lu sekarang adu skill aja. Karena teknologi udah canggih ya, Bob ya. Udah banyak lah yang bisa lu kulik di situ. Dan ketiga, kasihan orang tua. Kasihan, bener-bener gue ngalamin kasihan orang tua. Ya karena Kesel. ketika kita udah, apalagi kita berantem, pasti ada namanya musibah, kena segala macam, itu biaya itu yang keluar. Itu sih. Itu aja sekali. Ya intinya sebelum lu ngelakuin tawuran itu ya lu mikir jangan diri lu sendiri aja, mikir ke keluarganya aja Bang ya berarti ya. Betul. keluarga dulu, Keluarga dulu ya. Jangan jauh-jauh keluarga. Karena dulu. kalau lu kena juga sebenarnya ya emang apa anjing nggak penting juga. Ya kan yang penting kan duit orang tuanya, Iya. hati orang tuanya ngeliat Betul. anaknya begitu. Karena kalau ya bicaranya lu pengen dihormatin, lu pengen disegenin, nggak kepake cing sekarang mah. Bener. Nggak kepake. dengan Bu. cara kayak gitu. Bukan Iya. dengan cara kayak gitu. Ya memang itu jadi suatu cerita buat lu gitu ya. Ketika lu ngumpul sama yang lebih muda, ya Bang cerita dong cerita gitu. Iya, iya, Jadi paham, jadi paham. kayak ditangkep aja gitu kan. Ya gua selesai gua cerita, gua bilang lu jangan pada kayak gitu. Gua bilang gitu kan. Ya teman-teman di lingkungan lah. Lu beruntung lah yang di luar daerah. Kita yang di Jabodetabek nih emang pada saat itu chaos cuy. Emang bener-bener kacau. Kalau lu di luar daerah, Bang, gue juga jadi pengen Bang di daerah sini gue nggak ngapain. Iya, banyak Bang komentar kayak gitu Bang Ngapain, asli. Bang? Gue demen nih nonton ginian nih. Cuman kok di sini nggak ada Bang yang Ngapain? tawuran. Malah bagus. Ya lu harusnya Malah bersyukur bagus. anjing. Aman ya? Aman. Iya, lu sekolah aman, jalan, nggak ada yang ngalang. Tolong lah. Jangan gitu. Bang, Fokus di tempat- belajar doang, fokus sekolah doang. Bagus. ya. Bagus. Please ya, bagus. Cari namanya di lain aja lu. Lu main cewek lah, bebas selalu dah. Lu mau ngapain dah. Yang penting jangan sampai. Iya, kalau gue tuh gitu. Bang Ari ataupun Bang Adi kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Itu bukannya sombong, nostalgia doang cuy. Tolong komen dengan bijak. See you next time. See you.